Tips pertama adalah introspeksi diri gitu ya. Kalau menurut Mami, apakah orang tua perlu introspeksi? Oh diri? Harus, orang tua juga harus. Karena orang bukan berarti manusia yang tidak pernah tidak ada salah. Karena manusia, ibu pun pasti ada salahnya. Jadi jadi si anak itu ya ibu itu ya harus introspeksi juga gitu loh. Bukan berarti karena di surga di kaki dia udah deh berarti suka dia, itu enggak juga gitu loh. Assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Bella Husky. Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan happy terus ya. Kali ini kita akan kembali ke dalam segmen Tanya Ibu. Saya juga nggak tahu apakah nanti nama segmen akan begitu atau begitu. Iya, sabar. Ini ibu saya, buat kamu mungkin yang bukan subscriber channel ini ataupun yang baru, ini adalah ibu saya, Ibu Eliantina Waluni. Sewaktu saya lumayan sering ya memposting ibu saya tuh di story gitu. Terus kayak banyak banget yang follower kayak, Miss, enak ya, gimana sih caranya biar bisa deket sama ibunya, gimana sih caranya biar akrab sama ibunya gitu. Jadi kayaknya kali ini yang pengen saya bahas adalah bagaimana caranya supaya hubungan dengan orang tua tuh bisa akur. Sama ibu dan anak ya, ibu dan anak perempuan gitu. Memang kalau dari dulu itu namanya ibu dan anak perempuan itu mungkin sama kali ya, sama-sama ada hormonnya, sama-sama gampang tersinggung. Kalau bapak-bapak kan nggak seneng diem kan. Nah kalau ibu-ibu tuh kayak cenderung lebih kesel gitu. Jadi kayaknya memang untuk cenderung drama tuh kayak lebih sering gitu kan. Nah terus gimana nih kira-kira tips dari Mami untuk follower yang pengen hubungannya dengan ibunya tuh akur gitu? Oh, tapi sebelumnya perlu saya jelasin bahwa ini sekarang umur saya 36 tahun. Dulu kita kayaknya kayak Tom and Jerry ya. Iya. Saya dengan ibu saya tuh udah wow kayaknya gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir saya punya satu adik laki-laki ya. Masalah receh ya. Salah nggak nyisir. Iya benar. Nggak mandi. Benar. Dulu zaman SMP receh. Tuh bisa heboh cuma gara-gara saya males nyisir gitu kan. Iya, karena maksudnya iya, tapi sama anak laki-laki nggak pernah begitu ya, Mami? Iya. Kayaknya karena dia gak ada suaranya, nggak ngelawan. Iya. Cewek kan suka nyeletuk. Gitu. Jadi kan naik langsung langsung kalau buat ibu teng nantangin kalau gitu. Ronde kedua. Kalau saya pribadi ngerasa dulu pada waktu dulu ya, saya tuh ngerasa ibu saya tuh kayak lebih sayang ke adik saya gitu pada waktu itu, karena kayaknya dikit-dikit saya diomelin, nggak introspeksi pada waktu itu. Kalau emang adik saya lempeng-lempeng aja dulu kelakuannya, sementara saya yang ya banyak gitu kelakuan badung gitu kan. Terus juga memang suka ngejawab ya Mami. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayak bawaannya saya tuh reaktif gitu. Nah sampai kalau saya pribadi caranya itu adalah dengan saya sendiri mulai ikut terapi, kayak mulai ikut pelatihan yang kayak gitu gimana. Karena memang saya bermasalah dengan temperamen. Jadi saya berusaha untuk merubah karakter saya sendiri, mulai memperbaiki gitu. Terus saya juga mulai tidak reaktif gitu. Itu susah ya Mam. Susah banget. Karena emang kita bener-bener karakternya tuh mirip banget. Jadi memang perlu waktu lama. Terus juga memang saya juga ada sesi konseling dan sebagainya macam, sampai dan ibu saya juga berubah juga dari cara, kayaknya mungkin kalau salah satu berubah yang satu jadi ngikutin ya Mami. Gitu. Jadi karena saya nggak seagresif dulu, jadi ibu saya pun sudah mulai bisa nggak se-emosional dulu gitu. Dulu tuh sampai adik saya yang laki-laki tuh sering jadi penengah gitu kan. Kita tahu kamu berantem ya sama Mami ya gitu. Jadi nanti kalau kesel-keselan gitu kayak waktu di Surabaya nggak telepon-teleponan ya Mami dulu ya gitu. Padahal maksudnya emang endingnya at the end of the day cuman saya sama ibu saya kemana-mana kan kita berdua lagi gitu kan. Maksudnya kayak tapi itu emang gitu. Nah kira-kira kalau dari sisi saya sebagai anak adalah yang pertama coba introspeksi dulu karena kita biasanya sebagai anak tuh pengennya menyalahkan orang tua ya kan. Jadi kayak pokoknya orang tua gue nggak ngertiin gue ini segala macem gitu kan. Padahal sebenarnya dari sisi lain juga kita juga
nggak sempurna gitu, kita pasti punya banyak kekurangannya. Nah kalau ibu, jadi biar kita satu-satu gitu. Jangan ibu seperti jadi kayak pajangan aja sedih. Nanti dibilang saya ngomong sendirian lagi. Coba kalau ngomongin kan itu kan Cici lagi ngomong, ya udah didengerin dulu. Oke. Nah jadi sekarang my turn. Jadi memang kita harus sebagai orang tua ya, sebagai ibu nih, ya kita memang memahami karakter anak. Jadi waktu misalnya Cici waktu masih agresif, ya memang sih bagi seorang ibu tuh, loh kok ini anak kalau dikasih tahu ngejawab, pasti ibunya juga pasti langsung apalagi memang kan temperamen juga kan gitu, bukan wanita yang lemah lembut gitu kan. Ya Ibu kan saya tipe wanita yang melemahkan dan melembutkan. Melemahkan dan jadi lembu. Nah, itu membuat jadi konflik. Padahal itu hal-hal yang receh gitu. Misalnya masalah selera baju, selera sepatu, yang menurut ya padahal yang misalnya menurut Yama kan itu kayak modelnya jelek gitu ya. Terus buat Cici itu bagus. Nah, itu dan saya tersinggung kalau ibu saya yang komentar tuh kayak langsung sakit hati gitu kan. Nah, terus akhirnya sekarang setelah jadi belajar juga gitu, jadi misalnya nggak langsung mengkritik gitu, misalnya ya sudah, jadi nggak, misalnya kalau hal-hal yang receh gitu, yang tadinya misalnya kok jelek nih modelnya nggak bagus, nah sekarang udah enggak, jadi karena bisa jadi sih saya emang suka model itu gitu loh, dan nggak bisa dipaksa, maksudnya nggak bisa dipaksakan selera kita bener-bener mirip gitu, akhirnya ya udah, akhirnya enjoy sekarang kita. Kemana berdua. Dari dulu kita berdua sih, Mama. Kita emang berdua terus sih ceritanya kita. Tips pertama adalah introspeksi diri gitu ya. Kalau menurut Mami, apakah orang tua perlu introspeksi? Harus, orang tua juga harus. Karena orang tua itu kan memang ada hadis Rasulullah SAW, maksudnya surga di telapak kaki ibu. Bukan berarti manusia yang tidak ada salah, karena manusia ibu pun pasti ada salahnya. Jadi si anak itu ibu itu ya harus introspeksi juga gitu loh, bukan berarti karena di surga di kaki dia udah deh berarti suka-suka dia, itu enggak juga gitu loh, karena itu kan sebuah hadis yang harus dielaborasi lagi oleh kita, maksudnya seorang ibu yang harus benar-benar baik, yang solehah gitu, dan itu solehah itu adalah seorang ibu yang mau memperbaiki diri, dan itu terus menerus memperbaiki diri kan gitu. Oke, berikutnya kalau misalnya tips dari saya adalah coba memahami cara berbicara, jadi coba pelajari cara komunikasi gitu. Kalau dulu misalnya saya nggak senang sesuatu, saya bisa ngomong "Mami kok gini", jadi itu cara saya ngomong tuh ngegas gitu, gaspol bau gitu. Gaspol Dulu begitu, terus lama-lama saya mikir nih, kalau kayak gini orang tua kayak ditantangin nih, akhirnya kan saya mulai berpikir berarti nggak efektif, jadi sekarang caranya saya mulai kalau misalnya mengemukakan sesuatu, saya akan dikemukakan tapi dengan cara yang lebih sopan, bukan begitu ya Bunda? Harus begitu. Iya, jadi memang mau nggak mau sih tahan emosi banget ya, itu bener-bener kayak harus. Sebenarnya bagusnya harus ini loh, ikutin juru kampanye. Gimana? Masing-masing kita tuh nggak, sekali juru kampanye itu kan dia bisa merangkul berbagai audience. Nah itu sebenarnya terus juga tata cara berbicara itu mungkin ya kita kan mungkin karena tidak berpikir ibaratnya kayak given gitu ya, sebenarnya itu perlu dipelajari ya, mungkin cara komunikasi di dalam keluarga pun sebenarnya itu harus belajar sih, masing-masing belajar sih, jadi sehingga tidak perlu ada konflik gitu, tidak perlu ada konflik, apalagi hanya gara-gara recehan, dan juga hanya gara-gara gaya bicara atau gas, atau biasa ada yang mau ngegas, akhirnya itu yang perlu disesuaikan gitu. Jadi nggak usah gas, tapi ada rem, gas, ada ya gigi 1, gigi 2, gigi 3, nggak tahu deh. Terus yang berikutnya itu kalau menurut saya, kamu harus tahu caranya mendengar aktif. Iya Mami? Ya. Jadi kayak dengerin dulu sampai selesai. Karena seringkali ketika kita lagi dengan siapapun ya, entah teman, pacar, keluarga, bos, segala macem, ada tipe orang yang dia bisa mendengar, yang
yang sering itu adalah mendengarkan untuk menjawab gitu. Jadi kayak saat si orang lawan bicara ini berbicara, kita ini sudah berpikir di sini bagaimana caranya menjawab gitu. Padahal sebenarnya kita tuh harus melakukan mendengar aktif, di mana kita dengerin dulu, baru terus udah gitu berpikir, oh ini kira-kira harus gimana, harus dijawab apa, atau mungkin dia hanya ingin didengarkan gitu. Nah itu yang kita berdua masih sama-sama belajar ya Mam ya, mendengar aktif. Iya, gitu. dan itu biasanya kalau misal ya itu tadi, jadi mendengarnya dari awal sampai akhir gitu. Bahkan kita berdua itu biasa, atau dengan Dede juga kita biasa ya, kalau kita mau memotong kita minta izin, atau kita pos atau iklan dulu, iklan. Nah itu artinya kita tuh memang membiasakan diri untuk untuk mendengarkan secara komprehensif gitu loh, menyeluruh gitu, sehingga tidak langsung dipotong gitu loh. Nah itu karena bisa jadi orang tua kita marah kalau kita misalnya baru dikasih tahu belum selesai gitu, kita sudah langsung menjawab gitu, apalagi ngegas. Nah itu yang perlu anak-anak itu harus bisa memahami juga kenapa orang tua itu marah, karena sebenarnya orang tua itu biar bagaimana pasti dia sayang sama anak gitu loh. Jadi memang intinya harus memahami kali ya, karena sebenarnya maksud orang tua tuh baik, mungkin kayak itu Mam, pola komunikasi kali ya. Karena kebanyakan juga orang tua tuh tidak tahu caranya berkomunikasi dengan anak. Terus Mami mungkin ada tambahan saran lagi mungkin untuk para penonton yang sering berantem sama ibunya dan ingin memperbaiki hubungan dengan ibunya, kira-kira gimana sih caranya supaya mereka tuh bisa punya hubungan antara ibu dan anak perempuan yang lebih akrab gitu. Jadi pertama anak itu dia harus mengamati kenapa sih sampai bisa ada konflik gitu loh, kenapa nih. Jadi dia mengamati dulu, dia identifikasi the problem gitu loh. Nah setelah ternyata nih mungkin yang bermasalah adalah dirinya. Nah kalau dirinya bermasalah, si anak ini bermasalah, ya berarti dia harus memperbaiki. Tapi kalau ternyata ibunya bermasalah, dia bisa menyesuaikan gitu, atau misal meminta orang untuk memberitahu ibunya, mediator, penengah, atau juga ajak ibunya ikut pelatihan gitu, atau ajak ibunya ikut konsultasi ke para ahli. Kayak zaman sekarang banyak lah ahli-ahli yang bisa sharing dengan ibu kalian gitu ya, masing-masing melatih gitu. Jadi melatih ya, jadi si ibu ini juga harus bisa menerima masukan dari anaknya, karena orang kadang-kadang cenderung ya seorang ibu, kok anaknya ngasih tau dia gitu kan, anak kecil gitu, karena dalam benak seorang ibu anak itu nggak pernah besar sih gitu. Nah itu yang harus dirubah mindset itu oleh seorang ibu, kayak gitu sih. Gitu, oke. Jadi intinya adalah belajar sabar bagi para anak-anak, dan ya memang ibu juga harus sabar sama anak-anak. Ya mungkin kalau kamu sering berantem sama ibu kamu, suruh ibu kamu nonton video ini gitu, karena kan yang ngomong bukan cuma si anak doang, si ibu juga gitu memberitahu. Yang anak-anak juga cobalah untuk memahami ibumu mungkin, dan ibu capek mungkin kan, ibunya nyuci, gosok, setrika, kantor, di rumah udah pulang udah kesel. Mohon maaf, nggak curhat kan? Nggak curhat. Maksudnya bisa jadi kan, terus anaknya dikasih tahu malah ngejawab. Nah bisa jadi ibu-ibu malah langsung tuing. Ronde kedua. Bukan saya mah anak santun. Gitu. Ya udah kalau begitu, terima kasih Mami atas atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini berguna sekali untuk para penonton, para subscriber gitu kan. Ya sudah, sampai jumpa dalam video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dari